Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Sartika dari semester 5 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memfokuskan untuk belajar tentang bagaimana proses akuntansi di SKPD dan PPKD di pemerintahan daerah. Bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan keuangan, serta mempresentasikan hasilnya. Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya berupa laporan keuangan. Pihak akuntansi di pemerintahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 terbagi atas dua entitas. Yang pertama, entitas akuntansi, dan yang kedua, entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan, pengguna anggaran, atau pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dari definisi yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita cermati bahwa entitas pelaporan membawahi 1, 2, 3, 4, dan banyak lagi entitas akuntansi, di mana semua entitas akuntansi wajib membuat laporan keuangan dan menyampaikannya pada entitas pelaporan, dan laporan keuangan tersebut akan digabungkan menjadi laporan konsolidasi. Nah, dalam case ini, entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD serta entitas laporan adalah pemerintah daerah. Lalu, apa itu SKPD dan PPKD? Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wali kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jenis-jenis SKPD antara lain adalah Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Raja sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap penggunaan anggaran di lingkungan pemerintahan daerah merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan pada entitas pelaporan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD atau Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Satker, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan PPTK, Pejabat Pengusahaan Keuangan PKP, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Oke, lanjut ya. Saya akan membahas tentang persamaan akuntansi. Di akuntansi pemerintahan, langkah pertama dalam proses akuntansi adalah melakukan identifikasi. Identifikasi ini dilakukan untuk menganalisis setiap transaksi atau aktivitas keuangan yang ada dan menjawab pertanyaan, akun atau kode rekening apa sih yang terpengaruh dari transaksi itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap akun tersebut. Nah, untuk mempermudah kita dalam proses identifikasi, transaksi biasanya dapat digunakan alat analisis yang disebut dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah gambaran dan posisi keuangan entitas atau neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut berasal. Konsep dasar dalam persamaan akuntansi pemerintahan itu seperti ini. Kekayaan daerah adalah sama dengan sumbernya, atau aset sama dengan kewajiban plus entitas, mirip dengan akuntansi penghasilnya ya. Bukan lagi mirip ya, tapi memang sama. Sisi kiri sama dengan sisi kanan, atau sisi debit sama dengan sisi kredit. Jadi, nilainya harus seimbang. Persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian sampai pada penyusunan laporan keuangan seperti neraca. Secara garis besar, laporan neraca menyajikan informasi keuangan tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Struktur neraca ini dibuat dalam bentuk berimbang antara sisi kiri, yaitu aset, dengan sisi kanan, yaitu kewajiban dan ekuitas. Lalu, apa itu aset? Apa itu kewajiban? Dan apa itu ekuitas? Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh entitas, yang termasuk aset itu antara lain seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain sebagainya. Lalu, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemda. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang itu jatuh tempo lebih dari 1 tahun, sedangkan kewajiban jangka pendek jatuh temponya kurang dari 1 tahun.
Dan, lalu apa itu ekuitas? Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintahan daerah. Pendapatan yang diperoleh entitas akan menambah ekuitas, sedangkan adanya beban akan mengurangi ekuitas. Sekarang, saya akan membagikan contoh bagaimana kita mengidentifikasi transaksi akuntansi. Transaksi yang pertama ini berhubungan dengan beban. Jadi, contohnya di sini adalah pembeli makanan untuk konsumsi rapat sebesar Rp100.000 secara tunai. Di sini kita membeli makanan secara tunai, pasti otomatis kalian tahu ya, kalau kita beli secara tunai berarti akan mempengaruhi aset kita, yaitu kas. Kas kita berkurang sejumlah Rp100.000 dan mempengaruhi ekuitas. Dalam akuntansi komersial, persamaan akuntansi digambarkan dalam aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan akuntansi tersebut dalam akuntansi pemerintahan akan berubah menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Berikut ini adalah komponen persamaan akuntansi untuk neraca. Yang pertama adalah aset. Aset diartikan sebagai sumber daya ekonomis yang dimiliki dana atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban diartikan sebagai utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu atau berupa penerimaan yang perlu dibayar kembali. Yang ketiga adalah ekuitas dana. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintahan yang terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana yang dikonsolidasi, dan ekuitas dana cadangan. Persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Akuntansi pemerintahan pada dasarnya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBD. Persamaan dalam struktur APBD menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah di satu sisi, dan pembiayaan berupa penerimaan daerah serta pembiayaan berupa pengeluaran daerah pada sisi lainnya. Berikut ini adalah komponen persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Yang pertama adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerima rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga adalah surplus atau defisit. Surplus atau defisit ini adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 tahun periode pelaporan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam proses akuntansi, mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban pada pemerintah daerah, akan sangat beda dengan akuntansi komersial. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga para penonton dapat memahami apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.